Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Makasih. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, seperti yang kita lihat ya pada hari ini, kalau kita perhatikan, memang si gold ini sendiri ya, dia itu terbilang sideways ya. Kalau kita perhatikan sini, gold itu terbilang sideways. Kemudian dia belum bisa menembus dari area support 1910 sampai area resisten itu di 1920. Jadi memang kalau kita perhatikan kurang lebih dia bermain dari area 1910.8 sampai 1918.8. Kurang lebih sih 80 pip ya dimain di sini ya dengan range harga segitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk si DXY sendiri, nah DXY ini yang kita bahas kemarin ya, dia itu saat ini sedang berada pada level resisten yang cukup penting. Itu di level harga resisten minornya 102.4, dimana resisten ini waktu itu kita juga bahas ya. Selama si gold ini belum bisa break dari area resisten ini, si DXY belum bisa break dari resisten ini, maka dia akan cenderung untuk melakukan retest ke bagian bawah sebelah sini gitu. Jadi dia kalau kita perhatikan dari polanya, semisal dia belum di sini, untuk hari ini dia masih akan coba retest ke 102.14 sampai terendahnya itu di 101.28. Tapi kalau kita perhatikan memang si DXY ini juga masih cenderung sideways, cuma secara posisi dia itu sudah break dari trend line. Jadi kalau kita perhatikan ini ada trend line ya, trend line ini sudah di break sama harga tersebut atau sama si DXY. Kemudian secara struktur harga dia belum bisa break, maka ini kita lagi tunggu nih, dia bisa nggak break dari struktur harga turunnya. Kalau dia bisa break dari struktur harga turun, maka secara pergerakan dia berubah menjadi uptrend begitu di 4 jam. Kalau untuk saat ini pergerakannya masih downtrend karena posisinya itu dia belum break dari height atau swing height yang ada di sini, yaitu di 102.47. Maka dari itu secara pergerakan untuk si DXY sendiri itu masih cenderung turun ya, 60% sampai 70% dia masih turun. Untuk retest terdekatnya itu support di 102.617 ya, 167. Kemudian terjauhnya di 101.28. Nah, begitu dia bisa break dari sini ya, dari area resisten ini. Kalau kita perhatikan di sini kan dia cenderung sideways ya. Artinya si harga ini berusaha untuk break dari level tersebut gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga ada Morningstar ya, triple pattern di sini ada Morningstar. Pattern ini itu menunjukkan bisa dibilang sebagai pattern penanda reversal dari si market itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita perhatikan selama pattern ini belum di break, ini kan kalau kita perhatikan pattern ini kan dia ada bearish candle, doji, kemudian sini ada bullish candle ya. Nah, berarti kita lihat adalah di harga 101.7. Artinya ini adalah low-nya dia. Begitu pattern ini di break lagi sama harga, nah itu artinya si DXY melanjutkan penurunannya ke bawah. Nah, selama pattern ini belum di break, masih ada harapan untuk si DXY ini untuk break nih dari level tersebut, dari level 102.48 ini. Jadi memang level ini untuk hari ini itu adalah penentuan untuk si DXY, dan saya kurang lebih akan menunggu level ini dulu ya. Selama dia bisa break atau close di atas level ini, maka ini kabar baik untuk si gold ini sendiri gitu. Berarti yang gold ini itu bisa turun kurang lebih nanti ke harga 1910 ya, 1910, dan bisa break dari 1911 nya. Ini ada minor support kalau kita perhatikan di sini. Ini ada minor support di area 1911.
Mungkin kita kasih warna kuning ya, ini dia. Nah ini minus supportnya dia, kalau kita perhatikan. Nah dia bisa break dari minus support, begitu dia bisa break dari minus support. Nah ini kan kalau kita lihat juga dia cenderung sideways ya, karena pergerakannya itu mengikuti dari si DXY itu sendiri. Kalau kita lihat di 4 jam, ini juga dia sideways sama seperti si DXY ini. Lalu kalau di 30 menit ini untuk intraday mapping, kita lihat harganya itu sudah mulai reject di 1916, 1917 sampai 1918. Jadi intinya dia itu tidak break dari 1920. Saya masih akan fokus untuk ambil sell selama dia belum break dari sini, dengan targetnya itu di 1911, kemudian 1910, dan untuk target terjauh di 1894 begitu untuk hari ini. Jadi sekian video analisa dari saya secara mapping. Untuk yang bigger time frame itu masih sama. Jadi ini untuk penjelasan dari si 30 menitnya, karena memang DXY dan XHO masih belum ada banyak pergerakan. Maka nanti kalau untuk ada update lebih lanjut akan saya update di channel Telegram Juna Trading ID. Kalau misalkan kalian punya pandangan yang lain ya mengenai si gold ini sendiri, boleh banget kalian sharingkan di sana di kolom komentar di channel YouTube saya ini. Dan saya akan sangat berterima kasih bagi kalian yang mau men-sharingkan pandangan kalian masing-masing kepada saya dan juga kepada teman-teman di Juna Trading ID lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.